Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil iman wal islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadan abdu wa bil nabi ana muhammadan ibni abdillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kaba'ir. Wa ya hadirin dipurang rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, tuyukur rahman rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan pertama tentunya kita marilah senantiasa dari lubuk hati yang paling dalam bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga sehingga kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Maka kita wajib senantiasa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas hidayah iman Islam, sehat walafiat, kepulangan waktu sehingga kita semua niat nawaitu semata-mata karena Allah lillahi ta'ala untuk menghadiri panggilannya berupa salat jamaah Jumat yang akan kita laksanakan kelak nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat amal baik kita sebagai amal soleh, sebagai tabungan kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya salat salam semoga senantiasa Allah selalu limpahkan kehadiran udwah hasanah kita, junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau yang dimuliakan, para tabi'in, para alim ulama wal amilin, para pengikutnya, fa insyaallah di dalamnya termasuk kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat tuyukur rahimakumullah. Selaku khotib yang dhaif melalui mimbar yang mulia ini senantiasa mengajak kepada hadirin sekalian, kepada dhaif yang lemah di sisi Allah, senantiasa mengajak untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahilah. Kita berusaha dengan sekuat tenaga memohon pertolongan pada Allah, kekuatan pada Allah untuk senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya, dan sebaliknya memohon pada Allah
keikhlasan, kesabaran untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hadirin, sungguh tidak ada keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang begitu dahsyat dan besarnya bila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, subhanallah. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat Duyupura rahimakumullah. Pada kesempatan di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayam atau induknya atau ibunya hari-hari, yakni hari Jumat, melalui mimbar yang mulia ini, pada Jumat pekan yang lalu, khotib telah menyampaikan betapa dahsyatnya, betapa besarnya fadilah yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Lebih-lebih bila melaksanakan rakaataini atau 2 rakaat sholat sunnah fajar yang dilakukan sebelum sholat subuh, yakni rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rakaatul fajri khairum minad dunya jami'a. 2 rakaat sholat sunnah, sholat fajar yang dilakukan sebelum sholat subuh, keutamaannya melebihi daripada dunia dan seisinya. Keutamaannya, kebaikannya melebihi daripada dunia semuanya. Mudah-mudahan kita semua walaupun dalam keadaan apapun senantiasa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ini, sehingga Rasulullah berpesan kepada kita dalam keadaan apapun, meskipun katanya dikejar oleh kuda, kita tetap melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, karena begitu besarnya manfaat dan fadilah keutamanya. Maka pada hari ini perkenankan khotib menyampaikan keutamaan hari Jumat, di mana pada hari Jumat kelak Allah jadikan hari Jumat ini adalah sebagai hari Yaumul Majid atau hari hadiah, di mana ketika seluruh penghuni surga nanti menikmati kenikmatan surga akan lupa semua ketika ila liqa'i rabbi, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat dijadikan dari hari hadiah, ketika kelak nanti di yaumil kiamah semua penghuni surga akan masuk ke dalam pasar-pasar di mana mereka akan kembali kepada keluarganya, bertambah cantik, bertambah gagah, bertambah perkasa kuasanya. Dan pada saat itu di hari Jumat pula seluruh penghuni surga akan lupa dengan nikmatan surga karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan hari Yaumul Majid atau hari hadiah dari Jumat. Ketika itu juga Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga, dan Allah juga mewafatkan Nabi Adam di hari Jumat. Begitu juga kemuliaan di antara hari Jumat adalah seorang hamba Allah yang beriman meninggal pada hari Jumat, maka arwahnya Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada hari Jumat saya akan mengajak pada hadirin sekalian, marilah kita meninggalkan yang pertama kali terjadi bid'ah tidak baik, yaitu di dalam Islam. Apa itu? Yakni kita semua orang muslimin pada umumnya lupa dengan cepat-cepat menghadiri sholat Jumat ketika hari Jumat setelah berkumandang untuk cepat-cepat menghadiri sholat Jumat. Inilah bid'ah yang pertama terjadi di dalam Islam, adalah orang pada lalai atau abe, kurang cepat-cepatnya menghadiri hari Jumat. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi atau semangat yang begitu dahsyat kemuliaan di hari Jumat orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari yang lebih besar daripada hari raya Idul Fitri maupun Idul Kurban. Karena di situ hari Jumat ada kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat, sedangkan hari Fitri dan Kurban adalah sholat sunnah. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini melalui mimbar yang mulia ini, khotib menyampaikan keutamaan hari Jumat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat Jumat, salat 5 waktu, salat fardu yang kita lakukan 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus apa saja kesalahan yang ada di antaranya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, pada para sahabat, pada hari Jumat telah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat ke permukaan bumi, sedang di tangannya memegang pena dari emas dan kertas dari perak. Mereka berdiri di pintu-pintu semua masjid dan mencatat orang yang masuk masjid dan mengerjakan sholat Jumat. Apabila mereka itu sudah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka para malaikat sama kembali ke langit menemui Allah, lalu berkata, wahai Tuhan, kami telah mencatat nama orang-orang yang masuk masjid dan mengerjakan sholat Jumat. Maka Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikatku, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, ketinggianku, sungguh aku telah mengampuni mereka dan mereka sudah tidak berdosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Marraha ilal jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah wa marraha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa marraha fi sa'atil tsalitsah faka'annama qarraba kabsa wa marraha fi sa'atir rabi'ah faka'annama ahda dajajah wa marraha fi sa'atil khamisah فكأنما أحدى بيضة فإذا حرز الإمام إلى المنبر طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الخطبة فمن جاء بعد ذلك فكأنما جاء لحق الصلاة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat sholat pada saat yang pertama, maka seolah-olah seakan-akan dia telah mengorbankan seekor onta. Barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang kedua, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor lembu. Dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang ketiga, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor kambing. Dan barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang keempat, maka seakan-akan dia telah menghadiahkan seekor ayam. Dan barang siapa yang sholat Jumat di saat yang kelima, seolah-olah dia telah menghadiahkan sebutir telur. Apabila imam sudah keluar dan naik mimbar, maka kertas catatan semua dilipat dan ditutup, dan diangkatlah semua pena oleh para malaikat. Sedang para malaikat sama berkumpul dekat mimbar sambil mendengarkan khutbah. Maka barang siapa yang datang ke sholat Jumat sesudah itu, seakan-akan dia hanya menggugurkan kewajiban haknya sholat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Maka diterangkan dalam kitab Duratul Nasihin, sesungguhnya manusia itu keadaan takarubnya kepada Allah Azza wa Jalla menurut pandangan sesuai dengan kecepatannya mereka dalam mengunjungi panggilan sholat Jumat. Karena itu dikatakan bid'ah yang pertama kali terjadi dalam Islam adalah meninggalkan perhatian atau abai terhadap cepat-cepatnya datang mengunjungi sholat Jumat. Masyarul muslimin, duyukuram rahimakumullah. Kesimpulannya, Masya Allah, kalau kita bisa menghayati hadis tersebut, tidak usah kita mengeluarkan uang yang puluhan juta untuk seekor onta. Seekor onta yang paling murah saat ini 35 juta. Kalau yang lebih lagi bisa 50 juta, 75 juta, 100 juta. Kalau kita datang di awal waktu saat hari Jumat untuk menghadiri sholat Jumat, maka kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita telah mengorbankan seekor unta. Kemudian yang datang saat-saat kedua, seolah-olah dia telah berkorban seekor sapi atau lembu. Kemudian yang datang di saat yang ketiga, seolah dia telah berkorban seekor kambing. Dan seterusnya setelah datang di saat yang keempat, dia hanya dihadiahkan seumpama pahalanya menghadiahkan seekor ayam. Yang terakhir, yang keempat adalah, yang kelima adalah seolah dia menghadiahkan sebutir telur. Betapa dahsyatnya keutamaan sholat Jumat. Maka bila kita tahu keutamaan besarnya pahala dari sholat Jumat, masing-masing berbondong-bondong untuk melaksanakan menuju masjid di mana tempat sholat Jumat dilaksanakan. Karena pada zaman dahulu para sahabat itu begitu suruk sebagai subuh, mereka sudah semua siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah merupakan hari raya yang lebih besar daripada kedua hari raya dalam Islam. Maka sekali lagi mari kita tinggalkan bid'ah yang pertama dalam Islam ini dengan mengabaikan atau kurang perhatian terhadap cepat-cepatnya menghadiri sholat Jumat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian dan selebihnya bagi khotib yang dhaif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minuna bihi wa tawakkalu 'ala Allah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun, tuyubulam rahimakumullah, ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa anibu ila Allah rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabun summa la tunsarun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim fa qala qawlan karima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil qayyim aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala atba sayyidina Muhammad wardallahuma an khulafa'ihil arba'ati Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sya'iril ashabi Rasulillahi ajma'in warhamna ma'hum bi aqwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر أمة محمدين، اللهم ارحم أمة محمدين، اللهم أصلح أمة محمدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصرنا وسلمنا إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان wa ita'idil kurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.